Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai headset, ambil headset dulu bentar. Ini sebenarnya saya juga bawa ring light, cuman takut nggak cocok. Minta mohon ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Puasanya lancar. Dalam acara ngabuburit ngaji interaktif lagi bersama saya. Insya Allah suaranya jelas nggih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita langsung mulai saja nggih. Kayaknya juga menerima Q&A. Saya nggak baca Q&A di sini. Saya cuman pengen belajar bareng kali dengan Stanton Bawang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di akun live streaming Selam Bilirboyo yang insya Allah saya Hafsah Kafa akan menemani panjenengan semua 10 menit ke depan. Volumenya karena kurang. Jelas nggih? Oke. Langsung mawon kita mulai. Untuk pembahasan pada sore hari ini mungkin kula enggak jauh dari pembahasan yang kemarin juga, yakni tentang Al-Quran. Saya sematkan dulu. Jadi untuk pembahasan pada sore hari ini saya nggak akan jauh ngobrol-ngobrolnya pembahasannya dari yang kemarin, yakni tentang Al-Quran. Di sini kula akan masih tetap membahas tentang Al-Quran. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa orang yang membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya dia itu sangatlah bagus sekali ya. Sebanyak apapun dia baca Quran pasti pahalanya juga bernilai tinggi. Dan bahkan Rasulullah sendiri bersabda bahwa seorang yang membaca Al-Quran satu hurufnya saja itu dinilai 10 kali lipat. Itu kalau di luar sholat 10 kali lipat. Itu beliau mengatakan 10 kali lipat itu satu hurufnya bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu masih di luar sholat, apalagi kalau di dalam sholat pahalanya sampai dilipat gandakan sehingga 100 kali lipat. Kemudian untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran itu juga sangat baik sekali kita lakukan, karena kemarin juga sudah saya paparkan bahwa ketika seorang menghatamkan Al-Quran terdapat 60.000 malaikat yang memintakan rahmat untuknya. Juga menghatamkan Al-Quran yang paling baik itu kan sebenarnya di dalam sholat, sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus sholih. Beliau-beliau menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Apalagi ini bulan Ramadan, biasanya menghatamkan Al-Quran itu di sholat-sholat taraweh. Itu sangat baik sekali, pahalanya bernilai tinggi. Namun apabila kita tidak bisa menghatamkan ketika di dalam sholat, maka kita bisa memilih waktu yang baik untuk menghatamkan Al-Quran. Dan waktu yang baik untuk menghatamkan Al-Quran yakni adalah pada awalnya pagi dan juga awalnya malam.
Kalau awalnya pagi yakni berarti adalah setelah sholat subuh, itu berarti awalnya pagi, dan juga waktu pada awalnya malam yakni adalah setelah sholat maghrib. Kenapa demikian? Karena dikatakan bahwa seketika seseorang menghatamkan Al-Quran ketika pada awalnya pagi atau setelah subuh, berarti malaikat akan memintakan ampunan untuknya sampai pada awal malam. Begitu juga sebaliknya ketika dia menghatamkan Al-Quran ketika awalnya malam, maka malaikat akan memintakan istighfar untuknya sampai pada awalnya pagi. Nah, jadi gambarannya kalau kita menghatamkan Al-Quran 1 jam sebelum awalnya pagi, misalnya 1 jam sebelum subuh, nah maka malaikat hanya akan memintakan istighfar untuk kita hanya 1 jam itu saja. Begitu juga kalau misalnya ngatamin Al-Qurannya 1 jam sebelum maghrib, 1 jam sebelum awalnya malam, jadi malaikat hanya memintakan ampunan untuk kita hanya pada 1 jam itu saja. Jadi eman-eman sekali kalau kita menggunakan waktu itu. Jadi lebih baik digunakan untuk menghatamkan Al-Quran yakni adalah pada awalnya pagi dan juga awalnya malam. Tapi di antara kedua hal penting ini tadi sudah saya sebutkan, yang pertama memperbanyak membaca Al-Quran, yang kedua memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Ada lagi yang lebih penting dari kedua hal itu, yakni adalah memperhatikan bacaan kita apakah sudah benar ataupun belum. Karena di samping itu Allah SWT juga berfirman dalam suratul Muzammil, waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Kalau untuk pengertian tartil sendiri itu ulama khilaf nih. Jadi ada yang bilang tartil itu yang penting pelan, ada yang bilang tartil nggak harus pelan, tapi yang penting dijelaskan huruf-hurufnya gitu. Tapi yang saya kutip dari di antara perkataan ulama ini adalah maksudnya tartil ai'ti bihi ala tu'addatin bitabyinil hurufi wal harakati. Maksudnya tartil adalah mendatangkan bacaan dengan pelan-pelan dan juga menjelaskan setiap hurufnya dan juga harokatnya. Jadi maksudnya menjelaskan berhurufnya dan harokatnya itu adalah bacaannya jangan sampai kelempit-lempit, jadi harus jelas. Juga selain daripada firman-Nya Allah Ta'ala, Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga pernah ditanya tentang seputar tartil. Kemudian beliau menjawab, at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah mentajwidkan huruf atau memperindah huruf dan mengetahui wakof-wakofnya, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan sedikit mengutip dari dawuhnya Asy-Syaikh Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Asy-Syafi'i, atau familiar terkenalnya dengan nama Asy-Syaikh Ibnul Jazari. Beliau pengarang kitab Jazariyah. Namun sebenarnya namanya itu bukan kitab Jazariyah ya. Jadi sebenarnya kitab Jazariyah ini terkenalnya emang nama kitab Jazariyah, tapi nama asli kitabnya itu adalah Muqaddimah fi ma'ala qorihi ayya'lama. Saya akan mengutip dari dawuhnya beliau dalam sebagian syairnya, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah wa ba'du anna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qorihi ayya'lama. Dan wa ba'du, dan setelah beliau membaca basmalah, alhamdulillah, sholawat ala rasulillah, anna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya kitab ini, kitab Jazariyah ini adalah muqaddimah. Jadi masih pendahuluan dulu. Muqaddimah fi ma'ala qorihi ayya'lamah. Muqaddimah, pendahuluan tentang apa saja yang harus diketahui oleh orang yang membaca Al-Quran atau orang yang mau akan membaca Al-Quran. Nah, kemudian dilanjutkan, idzwajibun alaihimu muhatamu, karena wajib bagi mereka, seorang yang mau membaca Quran, ini berarti yang mau baca Quran ya, berarti yang kalau yang nggak mau baca Quran berarti nggak wajib. Wajib bagi mereka ketika akan membaca Quran dengan wajib yang sangat sekali, dengan wajib yang sangat, alaihimu muhatam, wajib yang muhatam, qabla syuru'i awalan ayya'lamu, sebelum mereka membaca Al-Quran ada beberapa hal yang perlu mereka tahu. Nah, ini juga dipaparkan oleh Syekh Ibnu Jazari. Nah, terus apa saja yang wajib diketahui oleh orang yang akan membaca Quran? Meskipun membaca Al-Quran hukumnya sunnah, tapi kalau kita ingin bacaan kita dinilai sah, bisa bernilai ibadah, maka harus ada
ketentuan-ketentuan yang perlu dipenuhi. Kayak misalnya contoh lain, kita mau sholat sunnah, hukumnya kan sunnah ya, tapi kalau kita nggak bersuci dulu, nggak wudhu dulu, apa bisa sah sholatnya? Kan nggak bisa. Sama juga dengan baca Quran, kalau baca Quran hukumnya sunnah, tapi kalau kita bacanya nggak ada ketentuan, nggak pakai tajwid dan sebagainya, kan nggak bisa bernilai sah gitu. Nah, saya lanjutkan, apa saja yang wajib diketahui bagi orang yang akan membaca Al-Quran. Makharijal hurufi wasyifati. Pertama adalah makharijul huruf, jadi tempat keluarnya huruf. Kayak misalnya hamzah, ha keluarnya di pangkal tenggorokan, ain, ha keluarnya di tengahnya tenggorokan, dan seterusnya. Itu wajib kita ketahui karena biar dia tuh mengucapkan itu dengan secara benar. Wasifati, dan juga sifat-sifatnya huruf. Sifat-sifatnya huruf itu apalagi yang paling penting adalah huruf yang tebal, huruf yang tipis. Itu penting sekali untuk dipelajari karena tentunya berbeda sekali antara huruf yang diucapkan dengan tebal dan juga huruf yang diucapkan dengan tipis. Liantiku bi afsalubati. Kenapa kita harus tahu tentang makhrajnya huruf dan juga sifat-sifatnya? Karena agar supaya kita bisa mengucapkan sefasih-fasihnya bahasa. Jadi kata-katanya afsahil lughati, paling fasihnya bahasa, yakni adalah bahasa Arab. Kenapa kok paling fasihnya? Berarti kan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ngaji Quran itu bukan yang penting enak suaranya, bukan yang penting nadanya enak, lagamnya enak, bukan, tapi yang penting adalah yang paling fasih. Karena kita mempelajari bahasa lain, jadi kita harus bisa mengikuti cara pengucapan bahasa tersebut, katanya adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kemudian tidak hanya itu, beliau juga melanjutkan muharririt tajwid wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masyahifi. Muharririt tajwid ini yang dimaksudkan adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar tajwid. Kalau tadi makhraj itu tentang huruf, tajwid itu berarti tentang pengucapan perlafaz-lafaznya, kayak gitu. Kemudian wal mawaqifi, dia juga harus tahu tentang tempat-tempatnya waqaf. Wa malladhi rusima fil masyahifi, dan apa-apa yang ditulis dalam beberapa mushaf. Kalau mushaf yang berlaku saat ini setelah pemerintahannya Sayyidina Utsman adalah mushaf Rasul Utsmani. Bahkan ada ulama yang bilang kalau kita nggak pakai mushaf Rasul Utsmani itu bacaannya belum bernilai sah. Jadi Quran itu bisa dikatakan bacaan Al-Quran dan bisa dikatakan sah apabila memenuhi 3 syarat. Pertama, dia harus pakai Rasul Utsmani. Landasannya apa? Karena dulu ketika zamannya Sayyidina Utsman, ketika sudah jadi Rasul Utsmani, itu beliau membakar semua Quran selain dari Rasul Utsmani agar tidak ada perselisihan lagi setelahnya. Berarti kan ini diambil kesimpulan oleh para ulama, nggak boleh pakai selain Quran Rasul Utsmani. Rasul Utsmani itu maksudnya bukan karangannya Sayyidina Utsman, tapi kesepakatan total para sahabat menulis Al-Quran dengan tulisan yang disepakati pada pemerintahnya Sayyidina Utsman. Jadi bukan karangannya Sayyidina Utsman, bukan, tapi pada pemerintahnya Sayyidina Utsman sehingga terkenal dengan Rasul Utsmani. Kemudian min kulli maktu'in wa mausulin biha wa ta'i unta lam takun tuktab biha. Jadi apa saja yang ditulis dalam Rasul, yakni berupa tulisan-tulisan yang ditulis secara mausul, maktu. Maksudnya maktu itu adalah kadang di Quran itu ada tulisan kayak fima ya, fima, fi sendiri, ma sendiri, itu maksudnya adalah tulisan maktu. Kalau mausul adalah ditulis secara sambung, fima. Fadilahnya apa? Kalau kita berhenti pada penulisan yang ditulis secara terpisah, maka tidak apa-apa berhenti pada fi-nya saja. Tapi kalau penulisannya itu secara mausul, secara sambung, fima, maka nggak boleh berhenti pada fi-nya saja. Itu fadilahnya seperti itu, pembacaan yang benar ketika waqaf. Kemudian wata'i unsa, dan juga ta'nis yang kadang-kala ditulis secara marbutoh maupun secara majruroh. Bedanya apa? Bedanya yakni adalah pada ketika waqaf. Kalau misal ya contohnya nih, rahmat misalnya. Rahmat kalau kita tulisnya itu pakai tak marbutoh, kalau waqaf jadinya ha rohmah. Tapi kalau kita tulisnya pakai tak terbuka, tak majruroh, jadinya rahmat berdesis. Itu bedanya. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan untuk yang mau membaca Al-Quran tidak bisa sembarangan membaca. Bahkan imam besar sekalipun mewajibkan kita semua untuk mengetahui beberapa hal yang wajib diketahui bagi orang yang akan membaca Al-Quran. Dan di sini disimpulkan ada 5 hal yang wajib diketahui oleh orang yang akan membaca Quran. Pertama, makhrajnya huruf. Kedua, sifatnya huruf. Ketiga, tajwid-tajwidnya. Keempat, mawaqif atau tempat-tempat waqaf. Kelima adalah penulisan atau rasm.
Dan kelima itu disebutkan dalam Muqaddimah fi ma'ana qori'ihi ayya'lamah atau dikenal sebagai kitab Jazariyah. Ya, alhamdulillah di Lirboyo ini sebagai mata pelajaran dan sudah ada qauluhunya. Jadi qauluhu ini memang dari Lirboyo sendiri. Kitabnya seperti ini dan kurang lebihnya keterangannya seperti itu. Oke, teman-teman semua, gak kerasa sudah 15 menit, padahal janjinya cuma 10 menit, tapi saya kelamaan berarti ya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di live streaming selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.